Yang kami hormati semuanya, marilah kita melanjutkan session kedua, yaitu materi upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme di Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Habib sebagai Wakil Ketua Bidang Kaderasi dan Penguatan Sumber Daya Organisasi. Oleh karena itu, kami mohon kepada para peserta untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Habib. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Kasat Bimas atau Wakasat Bimas, dan yang saya hormati segenap anggota Kamtibmas, Babin Kamtibmas, semua yang saya hormati, segenap rekan-rekan kepengurusan LDNU Kabupaten Cirebon yang saya hormati, Bapak Moderator Abdullah, Yai Abdullah, terima kasih, Operator Tunggal Aris juga terima kasih setia mendampingi meskipun belum laku sampai sekarang, masih jomblo. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa bertemu jodohnya lah, kira-kira seperti ini. Kelihatannya kalau ahli di IT ya nanti jodohnya ketemunya di dunia maya ini. Sahabat-sahabat semua, saya izin memanggilnya sahabat-sahabat biar nanti ada komunikasi yang memiliki frekuensi yang sama. Meskipun mohon izin dari sisi usia saya lebih muda. Nama saya Ahmad Labib. Dulu 2010 saya masih menetap pesantren di Sarang, Rembang, tepatnya di asuhan Kiai Haji Maimun Zubair. 2010 haji saya pengen belum 2010 saya haji, alhamdulillah. Waktu itu pengen berganti nama karena orang tua dulu punya kebiasaan sebelum dan sudah haji itu ada pergantian nama, karena mungkin sebelum haji namanya aneh-aneh. Ada umpama terlalu Arab-Araban namanya Ahmad Nar Jahannam. Ini kalau diartikan ngeri banget bahasa Arab, tapi kalau kita terjemahkan Indonesia, ada seumpama terlalu Jawa-Jawa namanya Ahmad Ceibong atau apa lagi, macam-macam. Jadi setelah haji kemudian diganti namanya. Jadi alhamdulillah tidak diganti nama saya, tapi ditambahi menjadi Muhammad Ahmad Labib. Jadi nama saya untuk mengenang guru saya, guru yang saya cintai, guru yang saya kagumi, dan sebisa mungkin saya akan meneruskan amanat dan perjuangan beliau sebagai Haji Maimun Zubair. Izinkan untuk senantiasa menempelkan Muhammadnya supaya bagi roh saya gitu. Dan nanti pada akhirnya saya akan memberikan kepada sahabat-sahabat semua tentang sebuah baiat yang berisikan komitmen dan siap untuk menjadi pioner penebar daripada rahmat nanti pada akhirnya. Karena saya pun juga pernah dibaiat oleh guru saya. Mohon izin di sini saya akan menyampaikan materi yang cukup mengerikan lah judulnya, karena bisa dibaca sendiri dari judulnya. Ini kan orang kalau mendengar berita radikal kemudian teroris, ini kan kesannya tindakan-tindakan yang mengerikan gitu. Apa mungkin saya kelihatannya muka radikal yang kurang paham? Tapi yang jelas selain LDNU, mohon izin saya juga bagian daripada Ansor. Ansornya di bagian ideologi, sehingga ada persamaan yang pada intinya sebisanya saya akan memberikan kemanfaatan kepada semuanya di lingkup dari mulai
Dulu saya ketua Ansor Desa, alhamdulillah selesai. Ketua penasihat PAC Ansor di Pamekasan juga selesai. Kemudian di periode sekarang saya ditarik di kabupaten. Saya desanya di Desa Kalimukti, Pak. Kalimukti yang mungkin pernah dengar ada beberapa permasalahan lah gitu. Tapi alhamdulillah di balik permasalahan itu ya tersimpan satu kepercayaan dari beberapa masyarakat. Di kami ada lembaga pendidikan pondok pesantren yang sampai saat sekarang alhamdulillah masih eksis, dan itulah amanat kami untuk terus memperjuangkan. Sebelum masuk pada materi penanggulangan radikalisme dan terorisme, izinkan saya menyampaikan terlebih yang pertama, ada dalam kitab Sirah Nabawiyah, kitab yang menjelaskan tentang perjalanan sejarah Nabi. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Arab itu memiliki sisaan ajaran yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dinamakan bukan agama Millah Ibrahim atau Millah Ismail, tapi dinamakan dengan Hanafiyah. Hanafiyah ini artinya sisaan ajaran yang masih mengajarkan toleransi, yang masih mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai peribadatan. Akan tetapi di Arab terjadi perubahan nilai dan ajaran. Yang merubah pertama adalah orang yang bernama Amr bin Luhai bin Qom'ah. Amr bin Luhai bin Qom'ah pada waktu itu melakukan perjalanan menuju ke Syam, lalu kemudian sampai di desa namanya Desa Ma'am. Ini memang desa rada aneh ya, karena kita nama orang-orang Arab ya sulit, kemudian nama desanya juga sulit. Maaf, nanti barangkali salah dengar, nanti maaf. Namanya Maaf. Maaf di daerah Balka. Di daerah Maaf itu terdapat keturunan daripada Amlik bin Lau bin Sam bin Nuh. Masih dari keturunan daripada Nabi Nuh. Ternyata di desa memiliki peribadatan yang spesial. Saking spesialnya, kepercayaannya itu sudah tidak lagi memiliki, yakni melakukan peribadatan yang tidak sesuai. Dia menyembah berhala. Nanti akan diterangkan lebih luas lagi. Kita bukan berarti Islam menjadi agama yang harus diterapkan di masyarakat, kemudian agama yang lain kita serukan ya. Tapi kita di Indonesia memiliki keanekaragaman agama. Nanti pada akhirnya ada seperti itu. Amlik bin Lau bin Sam bin Nuh memiliki kebiasaan menyembah berhala. Lalu Amr bin Luhai ini bertanya, wahai penduduk Amlik, apa yang kau sembah? Dari penduduk Amlik menjawab, kami menyembah berhala. Manakala kami meminta hujan, berhala ini menurunkan hujan. Manakala kami meminta angin, berhala ini dengan kami menyembah kemudian memberikan apa? Angin. Akhirnya Amr bin Luhai ini memiliki ketertarikan membawa satu berhala untuk dibawa ke kota Mekah. Yang dibawa adalah berhala Hubal. Kalau nggak Hubal Lata, itu berhala yang besar sekali itu. Kata Amr bin Luhai, izinkan wahai penduduk Amlik, saya pengen membawa satu berhala untuk saya bawa ke kota Mekah sebagai oleh-oleh penduduk kota Mekah. Lalu dibawa, pas dibawa dan dimasukkan ke kota Mekah, disinilah terjadi percampuran nilai agama yang harusnya agama itu dipisahkan dengan mengajarkan agama Islam mengajarkan nilai masing-masing agama yang baik gitu kan. Selain Islam juga tetap di dalamnya ada ajaran dan nilai yang baik, tetapi karena di sini ada percampuran antara agama awal dengan agama yang baru, Hanafiyah dengan yang dibawa berhala oleh siapa? Amr bin Luhai,
maka terjadilah percampuran agama. Bukan agama, nilai agamanya. Di sini terjadi perubahan. Lah, berjalan beberapa waktu, akhirnya Arab kemudian menyebar satu kefanatikan yang luar biasa. Nah ini, orang Arab itu memiliki tingkat fanatik yang luar biasa. Di bawah berhala Lata, lalu orang Arab itu berganti nama semua menjadi Abdul Lata. Saya hambanya berhala Lata. Ada berhala Hubal. Orang Arab berganti nama menjadi Abdul Hubal. Berhala yang terbuat dari kayu, Abdul Sofer. Saya hambanya pohon jati. Atau saya hambanya pohon. Maka dari lahirnya kefanatikan ini, lalu kemudian melahirkan dari beberapa anakan berhala yang indukannya adalah berhala Lata. Lalu pecah seperti ini, orang dilanda satu kefanatikan cinta buta atas nama Tuhannya masing-masing. Di sini membela berhala, di sini atas nama membela berhala Hubal, di sini atas nama membela berhala pohon dan seterusnya, ternyata membuat sekat sosial yang cukup keras. Maka dengan adanya sekat seperti ini, kita ketahui masuk pada era jahiliyah. Jadi kalau saya mengartikan, mohon maaf, jahiliyah itu artinya bukan masa bodoh, tapi masa di mana orang pintar semua, tetapi dengan kepintarannya justru tidak bisa mengontrol dirinya, tapi justru malah berhadapan satu dengan yang lain, sehingga norma nilai sudah tidak ada lagi. Terjadi pertikaian beberapa tahun, terjadi permusuhan atas nama membela Tuhannya masing-masing. Maka norma tidak dipakai, nilai sudah dirusak. Masuklah orang Arab pada masa jahiliyah. Beberapa tahun kemudian Nabi Muhammad kemudian lahir. Ini langsung ringkas ini. Nabi Muhammad kemudian lahir. Begitu Nabi Muhammad lahir, ajaran yang pertama diberikan oleh Rasulullah adalah mengembalikan atas nama cinta buta yang tidak ada ujungnya. Cinta kemudian muncul melakukan peribadatan agama kok tapi malah bertikai bermusuhan. Nabi Muhammad mulai menerapkan doktrin dan membenarkan makna cinta buta. Orang kalau cinta buta itu nanti bisa kacau juga. Ketika cinta buta itu apa ya? Orang yang biasa aja karena buta dialognya luar biasa lah gitu kan. Doktrinan yang diterapkan Nabi adalah, mohon izin saya pengen menyampaikan ke Arab-Araban biar ada keren lah gitu ya, supaya gak kalah dengan kelompok sebelah lah gitu. Dalam hadis Abi Ja'far diterangkan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang diterapkan oleh Nabi dalam rangka untuk membenarkan, dalam rangka untuk mengembalikan kondisi masyarakat dilanda cinta buta. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, adanya Allah dan Rasul lebih dicintai daripada yang lain. Ini dalam rangka untuk membenarkan peribadatan orang Arab yang sudah bermacam-macam. Tadi ada yang menyembah Lata, ada yang menyembah Hubal, ada yang menyembah berhala anakan kecil-kecilan dan seterusnya. Justru dari menyembah yang berbeda-beda atas nama cinta yang malah bermusuhan. Ini harus dibenarkan. Yang pertama bentuknya adalah adanya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Supaya nanti cinta itu ada puncaknya. Puncaknya adalah kebahagiaan. Kalau puncaknya pada Allah adalah mencari ridhonya Allah dan seterusnya. Doktrin yang kedua adalah ayyakuna li akhihi ahabba ilai min nafsi.
adanya saudara, ini saudara sesama suku, saudara beda suku, saudara siapapun lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Jangan sampai orang cinta kepada Allah lalu kemudian mengkritikkan kelompok lain, menyakitkan kelompok lain atau orang lain. Gak boleh. Ini dalam rangka untuk membangun sosial supaya terjadi keharmonisan. Ayyakuna li akhihi ahab ilaihi min nafsi. Adanya saudara lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, Allah yakroha ayyauda ilal kufri. Ayyakroha Allah yauda ilal kufri. Benci, tidak senang manakala kembali dalam keadaan kufur. Kufur yang dimaksud adalah terjadinya percampuran nilai agama yang itu malah menjadikan pertikaian dan permusuhan. Ini mulai benar. Cinta yang buta kemudian diterangkan lagi cinta yang benar bagaimana. Sesama saudara kok bermusuhan selama bertahun-tahun, dibenarkan lagi supaya dalam persaudaraan jangan terganggu atas nama agama. Kemudian jangan sampai kembali pada masa sebelumnya. Sebelumnya, ini kita berbicara agama Islam supaya kita meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang kita yakini benar, baik kita memeluknya gitu. Kalau selain non-muslim ya pasti berkeyakinan agama mereka yang paling benar. Kita juga nggak menyalahkan gitu kan. Menjelang Nabi menerima wahyu, mohon izin berdiri ya, biar kelihatan saya juga semangat gitu. Saya juga masih muda, umur saya masih 33 tahun. Dan alhamdulillah sudah pesantren 12 tahun. Makanya kadang-kadang paling gemes saya kalau masuk ke toko yang menjual fashion, kemudian identik dengan fashion yang mohon maaf sekali golongan hijrah. Kata saya, kenapa sih kok harus identik dengan sebuah penampilan? Saya sudah mondok 12 tahun, biasa aja penampilannya. Gak pernah menunjukkan saya orang-orang apa, enggak, biasa aja. Tokonya saya marahin orangnya itu kan. Artinya marahin nanti pada akhirnya guyonan dan seterusnya gitu kan. Kembali lagi, Nabi Muhammad menjelang menerima wahyu, itu disenangi berdiam diri di dalam Gua Hira. Pengertian Gua Hira adalah menenangkan diri, melakukan ibadah atau apa ya, relaksasi lah gitu. Lah, di saat kemudian Nabi berdiam diri, baterainya habis ya? Ambil masih di baterainya. Halo. Break apa gimana nih? Barangkali mau break lagi. Saya jujur tegang sekali dengan Pak Polisi. Soalnya saya dulu waktu kecil, saya paling takut dengan polisi. Waktu kecil. Tapi setelah saya masuk organisasi, saya pikir Pak Polisi juga manusia dan mungkin punya karakter yang sama dengan saya. Saya orang organisasi yang mungkin di luar tuh kayak garang berani. Tapi nanti pas pulang ke rumah dengan istri, tunduknya udah beda. Di luar kayak macam, wow. Masuk ke rumah ketemu istri, mungkin seperti sama lah. Jadi Nabi berdiam diri di dalam Gua Hira. Saat berdiam diri, Nabi didatangi dengan sosok makhluk yang menakutkan. Dengan ada angin besar, mendadak gelap dan seterusnya. Lalu ketika dalam keadaan takut, kembali ke rumahnya bertemu dengan istrinya yang bernama Khadijah. Ketika bertemu dengan Khadijah, Nabi menyampaikan, Zamiluni, selimuti aku, karena aku dalam keadaan mendadak takut didatangi oleh makhluk yang menakutkan. Halo. Ketika bertemu dengan Khadijah, apa yang menimpamu wahai di dalam Gua Hira?
didatangi oleh makhluk yang menakutkan. Belum pernah sebelumnya aku didatangi seperti itu. Lalu kemudian Khadijah, ini yang perlu digarisbawahi. Kata Khadijah, wallahi la yukhzik. Demi Allah, makhluk itu tidak akan pernah mencelakaimu. Kenapa? Innaka la menyambung silaturahim. Kau Rasulullah orang yang mengajarkan untuk berdamai. Kau Rasulullah orang yang mengajarkan menghentikan pertikaian. Ini di sini pentingnya sosok istri yang mampu menguatkan suami. Manakala suami lagi pusing-pusing dengan pekerjaannya, dengan memberdayakan masyarakat, ada beberapa permasalahan, pulang ke rumah ada istri lemah, dikuatkan dengan istri ini bisa bangkit kembali. Pertanyaannya, kalau satu belum bisa menguatkan gimana ini? Dua. Kalau dua belum? Tiga. Tambah lagi. Innaka la tasilur rahim. Engkau orang yang mengajarkan silaturahim. Tapi pernyataan Khadijah tidak sampai menurunkan ketakutan Rasulullah. Kata Khadijah, kalau kau dalam keadaan takut seperti ini, ayo kita jumpai paman yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Saat kemudian diajak bertemu dengan Waraqah bin Naufal itu salah satu penulis dari kitab Injil menggunakan bahasa Ibrani. Diterangkan bahwa Waraqah adalah orang tua yang sudah penglihatannya sudah mulai berkurang. Kata Khadijah, wahai anak pamanku, ini suamiku dalam keadaan takut ketika berdiam diri di dalam Gua Hira. Lalu kemudian Waraqah membaca indikasi penjelasan daripada Khadijah. Karena seorang penulis wahyu tahu indikasinya itu apa. Kata Waraqah menyampaikan, hadza namus. Namus itu diterangkan dalam kitab bawahnya Abi Jamrah. Namus adalah bahasa Ibrani. Penjelasannya, namus al-ghaib ashabul haq Jibril alaihi salam. Itu namus, makhluk gaib yang mengajarkan kebaikan, kehakan adalah malaikat Jibril yang hendak menyampaikan wahyu. Ada lagi lawan namus adalah jalus. Jalus ini ashabul batil. Kita pun sama, punya bisikan, bisa hak, bisa batil. Kita bisa melakukan kebaikan, kita juga bisa mungkin melakukan kejelekan. Karena kita nggak lepas dari itu. Tinggal kita pinter-pinternya mengontrol seperti apa. Tadi yang diomongkan dengan ketua, saya juga manusia yang kelihatannya seperti ini, tapi barangkali buka HP saya di IG-nya yang mungkin carinya yang meneng-meneng lah gitu. Karena bisikan masih ada. Ada namus, ada jalus. Lalu perjalanan Islam berjalan, tidak ada masalah. Nabi hidup tidak ada masalah. Pasca Nabi wafat mulai ada permasalahan. Diterangkan dalam kitab Dawabitut Takfir. Dawabit itu definisi, at-takfir itu mengkafirkan. Ini mulai masuk dalam materi membahas tentang kelompok radikal. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa awalun naza' fil Islam huwa at-takfir. Permasalahan pertama yang muncul dalam takfir. Berarti bisa kita tarik dari pendapat ini, radikal itu dari dulu sudah ada. Siapa yang menggembuskan kelompok ini yang rajin untuk takfir dan seterusnya, yang rajin menggelorakan dari ini adalah kelompok Khawarij. Makanya Khawarij sangat sekali. Jadi jangan sampai kita kaget bahwa radikal itu dari dulu memang sudah ada.
Kenapa ada? Karena ada beberapa permasalahan firqah yang mungkin tadi dijelaskan oleh ketua berkaitan dengan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah solusi. Jangan sampai kita memahami agama tekstual banget ya enggak, kontekstual juga ya enggak. Jadi kita mulai masuk bahwa radikal itu dari dulu sudah ada. Masuk dalam bahasan radikalisme dan terorisme di Jawa Barat. Ini biasanya santai agak tegang banget ini. Bener? Karena mungkin kalau di luar bisa ngerokok, kalau di sini ngerokok. Jadi tegang banget ini. Terus samping itu juga pesertanya cowok semua. Ini yang lebih tegang lagi, ini nggak ada perempuannya. Ini mohon izin loh, Pak Kasat, harusnya ada yang radikalisme dan terorisme. Radikal masih dalam alam pikiran. Saya pengen menukil dari kitab, ada kitab namanya Al-Milal wan Nihal. Supaya kelihatannya mampus pengurus LDN tersebut harus sering menukil kitab lagi. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal diterangkan bahwa kelompok manusia itu ada yang selalu berputar pada alam pikirannya. Al-arab wad dunun, pikiran, dugaan, persepsi terus berputar. Kadang-kadang terlalu ekstrim, terlalu berlebihan. Maka dalam kitab Ahkamus Sultaniyah, kitab lagi nih, biar kelihatan keren. Ya, yang menjelaskan tentang masalah Islam dari mulai awal berjalan permasalahan-permasalahan, ternyata tidak lepas permasalahannya adalah selalu bergelut dalam pikiran. Kenapa lahir golongan Mu'tazilah? Kenapa lahir golongan Khawarij? Kenapa lahir golongan Jabariyah? Karena mereka berpikir dengan Tuhan terlalu mendalam. Maka orang belajar filsafat harus melalui standar pikiran. Kalau pikirannya memang agak cerdasan ya baru boleh. Kalau kurang cerdas ya jangan dulu lah. Takutnya nanti kalau kurang cerdas masuk ke filsafat malah nantinya agak karu-karuan lagi. Ostet lah gitu. Dari al-arab dunun ini kemudian melahirkan firqah, pecahan-pecahan Islam. Yang repotnya kadang-kadang kita berhadapan dengan kelompok yang sesama muslim. Antara kelompok ini dengan kelompok ini dan kelompok ini, padahal sesama muslim. Nah ini juga dicontohkan. Sudah mulai ada pembahasan takbir. So, nanti ada slide fotonya ada. Nah tinggal nanti dalam menyikapi permasalahan ini juga harus bijak. Dan ternyata firqah yang paling menenangkan, menyejukkan adalah firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa yang dipilih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah kelompok yang tidak cenderung pada alam pikiran, tapi dipraktekkan dengan amaliyah kehidupan sehari-hari. Sehingga mulai di setel endo. Sebab kalau pikirannya terlalu kenceng banget, nanti juga bisa ya putus lah seperti itu. Nanti bisa kontrol kenceng, nanti bisa melahirkan terorisme. Digeser, Aris. Nih kita mulai masuk radikal dan terorisme. Yang pertama, penduduk Indonesia, penduduk keempat terbesar di dunia. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal juga terangkan bahwa hidup dan kehidupan manusia itu terbagi-bagi. Yang pertama, terbagi melihat dari iklim. Iklim yang ada 7. Ada kutub selatan, ada jazirah Arab, ada iklim tropis, ada subtropis, dan seterusnya. Dari pembagian iklim ini nanti melahirkan karakter dan gaya hidup masyarakat yang berbeda-beda. Orang kutub selatan dengan jazirah Arab beda.
Orang subtropis dengan tropis juga beda, tidak bisa samakan. Itu yang pertama, dilihat dari iklim. Yang kedua, dilihat dari wilayah. Ada wilayah barat, ada wilayah timur, ada wilayah selatan, ada wilayah utara. Orang barat dengan orang timur punya budaya dan sopan santun yang berbeda. Sama halnya dengan selatan dengan utara. Nah, yang ketiga, dilihat dari mulai mengucil, dilihat dari kelompok masyarakat. Kalau diterangkan di situ, terangkan bahwa dulu pembesarnya umat itu ada 4. Ada Arab, ada Ajam, ada Romawi, ada Yunani. Kalau sekarang di kita, kelompok masyarakat antara orang Sunda dengan orang Jawa berbeda. Antara Jawa Pleret dengan Jawanya saya di Abadilan berbeda. Maka dari perbedaan ini Indonesia berkepentingan untuk mengakomodir. Kita ketahui nanti Indonesia punya suku segitu banyak, etnik segitu banyak, bahasa juga banyak. Maka Indonesia berkepentingan untuk mengakomodir dari setiap penduduknya. Maka di sini membutuhkan falsafah negara. Maka falsafah negara Indonesia dengan falsafah negara yang di Jazirah Arab, yang di Eropa berbeda karena karakter masyarakatnya berbeda. Karena watak dan budayanya berbeda. Kita nggak bisa menyamakan. Ada lagi merubah khilafah lagi ngapain? Apa nggak tahu sejarah bagaimana seterusnya lah. Jadi kita sudah dari masa sekarang pahami bahwa karakter penduduk setiap negara itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kalau berbeda-beda, maka di setiap negara pasti falsafah negaranya berbeda. Karena kepentingannya adalah mengakomodir daripada setiap penduduk. Dimengerti. Para juga ada saya juga dipersilahkan supaya kita juga bisa untuk jangan terpengaruh dengan kelompok yang khilafah itu lagi. Terus saya yakin dari bahwa semua sudah habis sekali dengan seperti itu. Kemudian berikutnya keragaman hayati yang berkaya dan berlimpah. Ini sudah mungkin diketahui bahwa di Indonesia bagi orang Arab yang gersangnya luar biasa, Indonesia itu dilihat seperti halnya bocoran surga lagi. Saking nikmatnya kadang-kadang sampai kalau mau senang-senang itu kadang-kadang ke sini. Kenapa? Karena mahar di sana itu mahal sekali. Kalau nggak salah 120.000 real. Kalau kira-kira ya satu berapa M lah itu mau nikah, biayanya mahal sekali. Kalau di kita di Indonesia mau mahar cukup modal 360.000, 200.000 sudah halal, sudah bisa dinikmati. Di Arab segitu mahalnya, makanya di daerah Cianjur, di daerah Bogor itu kan ada kawasan itu kan. Saya pernah main ke Cianjur di kebun bunga Nusantara, ternyata kok bahasanya Arab semua. Terus banyak orang Arab. Saya berpikir, oh ini ya yang jadi rujukannya orang Arab kalau mau senang-senang kawin kontrak ini. Saya niatnya mau ke sekolah niatnya sih, mau kontrak juga gitu. Coba kita lihat ini jumlah sekarang di Indonesia Muslim terbesar di Indonesia dengan jumlah sekian. Dengan jumlah Muslim yang segitu banyak, apa bangga? Bangga. Apa khawatir? Khawatir. Kenapa? Sebab dalam memahami agama orang itu ada tahapan. Gak bisa langsung dengan instan melihat Google, melihat YouTube, lalu kemudian mendadak Muslim dan Muslimah, gak bisa. Kalau nggak sempat belajar dengan waktu yang banyak, kita menggunakan pemahaman umum saja. Apa pemahaman umumnya? Dalam kitab Adabud Dunya wad Din diterangkan bahwa akal kita adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Karena dengan akal ini kita bisa melakukan penemuan-penemuan yang luar biasa dan membayangkan dengan radius yang cukup jauh. Kita bisa membayangkan apa itu yang sempat geger videonya itu
Gisel, membayangkan ini situ. Luna Maya, padahal di sini, tapi jangkauannya jauh sekali. Akal ini sebuah anugerah. Maka dalam akal yang kita ini pakai ini, dalam pemahaman umum kita harus membuat analogi agar pemahaman umum ini bisa untuk mengendalikan diri kita selaku orang yang beragama. Pemahaman umumnya adalah, ingat-ingat ini ya, al-aqlu matsbu'un. Akal itu diikuti, bukan kita yang mengikuti akal. Sebab kalau kita mengikuti akal, kita akan dikendalikan oleh akal. Egonya, kemudian nafsunya, dan seterusnya lagi. Al-aqlu matsbu'un. Akal itu dikendalikan. Lalu berikutnya, wasyar'u masmu'un. Agama itu diperdengarkan. Masmu, diperdengarkan. Untuk apa? Supaya dalam kita beragama, jangan sekonyong-konyong memahami agama tanpa dikendalikan menggunakan akal. Juga jangan sampai memahami agama cukup hanya menggunakan akal tanpa menggunakan sumber agama atau nilai-nilai agama. Al-aqlu matsbu'un wasyar'u masmu'un. Akal yang diikuti dan agama yang diperdengarkan. Supaya nanti ada kesimpulannya. Apa kesimpulannya orang beragama? Kesimpulannya ada dua. Yang pertama, orang beragama muncul yang namanya rasa targhib, senang dengan agamanya. Apa yang disenangi? Nilai-nilai agama, melakukan kebaikan, menolong, dan seterusnya. Yang kedua, tarhib, ada rasa takut. Takut melukai orang lain, takut mencelakakan orang lain. Maka fa insya Allah dengan tarhib dan tarhib, rasa senang dan rasa takut, maka insya Allah kita dalam beragama akan sedikit imbang. Al-aqlu matsbu wasyar'u masmu, nanti lahir namanya, kesimpulannya adalah tarhib dan tarhib. Kenapa kok senang dengan agama? Sebab senang dalam agama wa wa'duhu al-jannah, balasannya adalah surga. Kenapa takut melakukan kejelekan orang lain, melukai dan seterusnya? Karena wa wa'iduhu al-'adzab, balasannya adalah siksaan dan seterusnya. Supaya nanti kita menggunakan pemahaman umum. Kalau kita nggak sempat belajar lama, saya belajar 12 tahun aja kayak perasaan sebodoh aja gitu kan. Yang heran kadang orang lihat di Google hanya 15 menit udah pinternya luar biasa, ngalahin dari yang 12 tahun. Ini kan heran sekali. Akan nggak bisa terima. Saya 12 tahun kemudian mandi di pondok saya di pinggir laut, airnya asin. Kalau air tawar keluar jam 12 siang, pulang sekolah jam 12 siang, seneng lihat air tawar keluar, kecil banget. Langsung ambil sabun, pas sabuan airnya malah mati. Akhirnya siram ini bilas menggunakan air asin. Persoalan luar biasa. Jadi ini Muslim yang jumlah terbesar ini, sisi lain bangga, tapi sisi lain juga ada kekhawatiran. Berikutnya, guys. Nah, ini falsafah bangsa kita, bangsa Indonesia. Kembali kepentingannya adalah untuk mengakomodir dan harus diyakinkan falsafah negara itu pasti berbeda-beda, gak bisa disamakan, gak bisa. Karena kepentingan beda. Satu sistem khilafah gak bisa. Ada lagi Ahkamus Sultaniyah menerangkan setelah Nabi Muhammad wafat, lalu roda kepemimpinan itu berjalan, tidak lagi menggunakan bahasa khilafah. Yang ada adalah bahasa imam. Itu pun harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini kemudian melahirkan sistem negara nggak boleh sama, nggak bisa sama. Umpama kita menunjuk imam presiden, lalu ditunjuk presiden melalui musyawarah daripada dulu menggunakan sistem negara apa? DPR. Sekarang sudah oleh rakyat kita. Ini namanya menunjuk imam, sudah cukup sudah.
Wah harus khilafah, harus. Kadang-kadang saya juga geli juga ini. Tapi saya kadang-kadang setuju dengan khilafah karena poligami setuju saya ini. Karena seperti itu. Sebab di saya itu ada tetangga rumah istrinya 4. Dulu dia sekolah di lingkungan saya, kemudian ke Mesir, pulang itu sudah istrinya 4. Ninggal 1. Istri 3-tiganya ini dorong semua untuk nikah lagi. Kenapa? Alasannya supaya sempurna dalam pernikahan dan sunnah Nabi. Wah ini luar biasa. Sampai dorong-dorong sampai kalau pulang ke rumah, mudik ke rumah, itu rumahnya kayak kontrakan. Hanya 1 kamar berapa petak, 1, 2, 3, 4. Wah, nggak ada jam nganggur ini. Tiap malam ada kerja terus nih. Ini 4 pilar kebangsaan tidak bisa disamakan dengan negara lain, dan kalau kita merujuk dalam Ahkamus Sultaniyah sudah sesuai adanya kepemimpinan dalam satu negara dengan sistem apapun. Kita nggak harus merujuk dalam khilafah, enggak, karena sudah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan itu diserahkan bagaimana kebutuhannya dan seterusnya. Kemudian berikutnya, nah ini mohon maaf, ini ada gambar ini ya. Tantangan saat ini, di sebelah ada gambar. Mohon izin, apa memang sedikit agak berjarak dengan gambar yang di sini. Ini saya pengen menerangkan dulu gambar ini imam ya, imam. Ini kan berkaitan dengan tingkat kesemangatan orang dalam amar ma'ruf nahi munkar itu. Dan semangatnya orang dalam amar ma'ruf itu nggak bisa makan. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu ada tahapan. Tidak semuanya itu dimakrufkan. Nggak mungkin di alam dunia orang benar semua, nggak mungkin. Jadi bagaimana amar ma'ruf yang kemungkaran yang dimakrufkan, kemungkaran yang dengan terang-terangan, kemungkaran yang dengan bangga mempertontonkan, baru kemudian dimakrufkan. Kalau kemungkaran yang dengan sembunyi-sembunyi, maka kita nggak perlu dimakrufkan. Namanya kalau kemungkaran dengan sembunyi-sembunyi bukan makrufan, tapi mencari permasalahan. Umpama ada orang pacaran udah sembunyi. Kitanya cari masalah. Haram, nah itu masalah. Karena dia melakukan kemungkaran dengan cara sembunyi dan seterusnya lagi. Ini permasalahan pada saat ini, masalah kesehatan, masalah sosial, masalah ekonomi, dan masalah politik. Politik juga bagian daripada keilmuan pokok manusia. Mohon izin, politik juga bagian daripada keilmuan pokok hidup manusia. Sebab tanpa politik kita nggak akan bisa untuk menata apapun, baik itu lingkupnya rumah tangga, baik itu lingkupnya desa, RT, dan lebih luas lagi negara. Kita pasti membutuhkan politik. Maka dalam masalah politik diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Agak gedean, tingkat kitabnya nih. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan ilmu pokok itu ada 4, ada 3 ilmu pokok. Yang pertama, al-usul, ilmu yang berkaitan dengan hal mendasar. Sebab dengan tanpa ilmu dasar ini, gak mungkin kehidupan manusia akan berjalan. Dari ilmu usul ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ilmu politik tujuannya adalah menata, mengatur. Yang kedua, ilmu bertani tujuannya untuk makan. Sebab kalau nggak ada orang bertani, kita nggak bisa makan dan kehidupan kita pasti akan rusak gitu kan. Yang ketiga, ilmu bertukar untuk cari tempat tinggal. Kalau nggak bertukar, kita mau tinggal di mana? Nggak akan bisa dalam hidup sehari. Yang keempat, ilmu menjahit sebagai untuk menutup badan aurat kita. Kalau nggak ada orang menjahit, kita telanjang semua. Nanti lihat satu dengan yang lainnya, loh punya kamu kayak gitu sih. Rusak lagi gitu. Jadi ilmu pokok yang pertama adalah politik untuk menata. Yang kedua, bertani untuk makan. Yang ketiga, bertukar untuk tempat tinggal. Yang keempat, menjahit untuk pakaian. Kemudian yang kedua, ilmu cabang. Politiknya mau menggunakan partai apa dan seterusnya.
bertanyanya mau apa yang tadi, silahkan bebas. Kemudian yang ketiga, ilmu sifatnya tambahan, hiasan. Maka kemudian Imam Ghazali mengilmukan dari ilmu pokok ini adalah pokoknya manusia adalah hati, cabangnya adalah tangan, maka hiasannya adalah alis, kuku, dan seterusnya. Maka manakala pokok kita baik, maka yang lain juga akan ikut. Jadi ini politik masuk dalam ilmu pokok. Kemudian berikutnya, irisan kepentingan dalam bencana nasional. Langsung di ini aja, geser. Lain. Pemicu pendorong radikalisme. Orang itu kan pasti ada dorongan. Kalau dalam kitab namanya ada talbisul iblis. Itu kita namanya talbisul iblis. Bujuk rayuan, tiupan halusnya iblis. Lalu kemudian lahirlah yang namanya al-hawa. Hawa itu dorongan, keinginan. Tinggal kita, dorongan ini dikendalikan. Apa dorongannya ini baik, apa dorongan lain? Apa semuanya orang bisa mengendalikan? Tidak bisa. Ada yang bisa, juga ada yang tidak bisa. Jadi ini pendorong ini pasti kita punya semua, gak mungkin. Udah nikah, pengen. Udah kayak gini, pengennya kayak gini. HP ini udah berapa tahun ganti lagi, ini pasti ada dorongan, pasti. Gak bisa loh. Nah, yang kita bahas dorongan radikalisme. Yang pertama adalah politisasi agama. Izin menyampaikan, agama Islam ini cukup universal. Cakupan nilainya itu luar biasa, sempurna sekali. Maka rentan sekali agama Islam itu diambil satu nilai dua nilainya demi sebuah kepentingan. Maka orang dalam beragama itu harus apa ya? Benar-benar dengan kesadaran sendiri lah gitu. Kayak kita ketahui bahwa orang masuk Islam itu kan ada tahapan. Ada orang yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, orang pertama yang masuk Islam. Orangnya justru malah orang-orang tertinggal semua, orang miskin, orang yang bodoh, orang yang apa. Kenapa? Karena dari mereka inilah tanpa ada kepentingan. Saya Islam karena saya menyadari saya sudah lelah dengan kepentingan dan seterusnya. Jadi ini agama Islam rentan sekali dengan politisasi agama. Bahkan dalam melakukan peribadatannya pun juga sangat riskan. Dulu Nabi diwaduli, diadu oleh seorang, diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada orang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya melakukan sholat. Ketika saya melakukan sholat, kok kaya-kaya ada perempuan cantik menghampiri saya. Apa ini balasan bagi saya orang yang mengerjakan sholat? Mungkin ini juga dipakai oleh kelompok yang mendoktrin orang untuk melakukan pengeboman dengan cara cuci otak, lalu kemudian membayangkan ketika ngebom bunuh diri nanti ada bidadari yang siap menjemput surga. Ternyata Rasulullah bukan itu balasan bagi orang yang melakukan ibadah. Balasannya adalah tidak bisa kamu bayangkan. Jadi memang orang dulu Arab itu memang polosnya luar biasa ya. Masuk Islam pun juga ada kepentingan dan seterusnya, karena mungkin diciptakan bidadari, tempat surga, bengawan dan seterusnya, sehingga pikirannya itu wah enaknya masuk Islam. Nanti ada bidadari. Pas sholat kemudian setelah sholat wiridan, kok ini ada orang cantik ini ya? Kok ini cantik banget ya? Cinta kepada Rasulullah. Bukan itu balasannya. Jadi ini sangat sangat riskan sekali manakala orang termakan dengan doktrin-doktrin agama, apalagi hal yang sifatnya bujuk rayuan tadi, dengan dasar bunuh diri kemudian dapat bidadari dan seterusnya. Siapa yang gak mau? Kita juga mau, tapi kan gak dengan cara itu kan. Kemudian berikutnya, pemahaman agama yang menyimpang. Dari kerangka agama, kalau kita nggak bisa waktu yang cukup lama, dah menggunakan dasar umumnya adalah
al-aqlu majbu'un wasyar'u masmu'un. Lahir sebuah kesimpulan, orang beragama itu ada dua, tarhib rasa senang, tarhib rasa takut. Kemudian berikutnya, intoleransi juga menjadi satu permasalahan, karena harusnya orang Islam itu di tengah-tengah dan dimanapun harus memberikan keteduhan, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah manakala mendoktrin orang pertama dengan mengatakan saudara lebih dicintai daripada dirinya sendiri, artinya mengajarkan toleransi, tidak mengajarkan intoleransi meskipun dengan orang yang berbeda agama. Kemudian berikutnya, kemiskinan dan kebodohan, kesenjangan dan ketidakadilan, sistem politik dan hukum yang lemah, kondisi mental, psikologi, ini juga menjadi pendorong orang melakukan tindakan radikal. Berikutnya Haris. Langsung berikutnya. Nah, ini motif aksi radikalisme yang paling besar itu ya karena terpapar ideologi agama. Ideologi agama yang mungkin tidak utuh dalam pemahamannya, sehingga karena dasar agama berapa persen dia melakukan tindakan radikal, maka paling tinggi itu ideologi agama 45%. Kemudian solidaritas komunal, balas dendam dan seterusnya. Berikutnya, Alis, biar cepat. Ini data perkembangan potensi radikalisme di Jawa Barat. Kita ketahui di Jawa Barat itu di wilayah selatan dulu ada pergerakan DII cukup masif dan luar biasa. Saya punya kawan di Garut, dulu waktu gegeran rame pembakaran bendera HTI yang warna hitam itu oleh Banser, saudara-saudara saya lah gitu ya, memuncak sekali gitu. Memang ada tinggal seperti itu. Nah, ini datanya Jawa Barat memang cukup tinggi sekali. Kemudian berikutnya Haris, langsung digeser, langsung geser biar cepat. Oh, nanti sebelumnya. Ini tipologi Muslim kita di Indonesia. Kalau teman-teman sahabat semua lihat, ada tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i yang menjelaskan tentang masalah pemerintah dan negara dan agama itu terbagi beberapa kelompok. Ada yang menyatakan antara agama dengan negara dipisahkan. Ada yang menyatakan lebih tinggi daripada negara. Ada yang menyatakan kolaborasi antara negara dengan agama. Apa kita menyalahkan dari pemahaman tiga ini? Tidak. Tapi kita bandingkan dari pemahaman tiga ini, mana yang kelihatannya komplit dan melengkapi dengan berbagai argumen. Ternyata tafsir maudhu'i menyebutkan antara negara dengan agama itu tidak bisa dipisahkan. Maka tipologi kita Indonesia adalah Muslim yang menyatu antara agama dengan negara. Alhamdulillah. Nasionalis, religius dan nasionalis. Nasionalis yang beragama juga yang nasionalis. Alhamdulillah. Jadi dari dulu kita memang nggak bisa digoyahkan. Seperti halnya teman-teman dari kepolisian dan Polri dipisahkan. Sama kita dengan NU juga semuanya nggak bisa dipisahkan. Maka masa mau kalah dengan orang-orang yang berdatang ke sini? Jangan mau kita kan, mau dikalahkan. Jadi kita mengambilnya adalah antara negara dengan agama disatukan. Maka ada pertanyaan dalam Ihya Ulumuddin. Dalam Ihya diterangkan, ketika ada orang bertanya, apa sih bedanya antara ulama dunia dengan ulama akhirat? Kata Imam Ghazali, gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Kenapa gak ada bedanya? Terangkan. Kalau ulama akhirat yang mengajarkan wiridan saja, tujuannya sama, kepentingannya supaya kebaikan di akhirat kelak. Kalau ulama dunia, tujuannya sama, menata kehidupan manusia dari awal supaya nanti pas matinya juga bagus, akhiratnya juga bagus. Jadi kita punya jalan masing-masing. Memang ulama itu nanti ada ulama yang
menjauh dari kehidupan umum, menjauh dari pemerintahan, hanya wiridan dan seterusnya. Ada juga ulama yang harus mendekat dengan pemerintahan sebagai pembisik supaya memberikan kebijakan dan seterusnya. Tujuannya sama. Kita juga nggak menyalahkan ulama yang akhirnya sekarang berjalan, ulama yang menata dengan pemerintahnya juga berjalan. Alhamdulillah, negara dengan agama tidak bisa dipisahkan. Kemudian berikutnya, ini sama, cuma beda bahasa. Jadi nasionalis oriented nggak bisa deh. Berikutnya, ini data. Saya kadang dulu waktu di Brimob sempat gegeran. Itu narapidana teroris sampai berani di kandangnya macan, kok bisa berani? Saya bisa membayangkan ini bagaimana kalau seumpama para radikalis atau teroris berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Orang di kandangnya macan aja berani kan gitu. Tapi alhamdulillah di Indonesia dengan balasan hukum itu masih memberikan pengharapan amnesti atau remisi lah gitu. Dan itu juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah manakala ada perempuan yang melakukan zina, sudah hamil, mengaku di depan Nabi. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, ini zaniyah. Wahai Rasulullah, saya telah melakukan zina. Kata Rasulullah, apa yang kau katakan wahai perempuan? Perempuannya gak ngerti-ngerti. Kalau ada pengakuan 3 kali, maka sudah berlaku yang namanya balasan hukuman sesuai dengan perilaku atau perbuatannya. Mengaku 3 kali, maka perempuan ini terkena konsekuensi, yaitu terkena hukuman rajam. Harusnya gak usah ngaku. Di Indonesia gak usah aku lah dengan teman-teman saya yang melakukan tindakan apa ya, mungkin lagi nasib sosialnya kita dekati dan seterusnya gitu kan. Ya alhamdulillah, tapi ya kalau berlebih ya tegas lah gitu. Kira-kira memberikan takzir tapi bisa memberikan pelajaran juga gitu. Di narapidana jumlahnya mungkin lebih dari sekarang ini, mungkin lebih sudah meningkat lagi. Kemudian berikutnya, tingkat kewaspadaan. Radikal dan teroris tidak bisa dibenarkan dalam pandangan agama dan tidak bisa dibenarkan dalam pandangan negara. Kenapa? Agama nggak mungkin mengajarkan pemeluknya melakukan tindakan kekerasan, nggak mungkin, mustahil. Negara dengan sistemnya juga nggak mungkin mengajarkan penduduknya juga untuk kekerasan, pasti melindungi. Maka bagi kita adalah satu jargon harus dimunculkan. Radikal dan teroris adalah musuh kita bersama. Yuk yang sudah terpapar dan seterusnya, ada deradikalisasi, ada mengembalikan cara pandang, pikir dan seterusnya. Kemudian berikutnya mungkin dipahami, jangan sampai menimpa diri kita karena karakter budaya kita Islam di Indonesia dengan Islam di Arab sungguh berbeda meskipun nilainya sama. Saya pengen mengatakan seperti ini. Dulu sebelum Islam datang semuanya nggak bermakna, nggak bernilai. Orang pakai gamis nggak bermakna, orang pakai batik nggak bermakna. Tapi Islam datang, dulu pakaian gamis yang gak bermakna, pakai gamis kemudian naik onta gak bermakna, datanya Islam untuk sholat jadi bermakna. Batik dulu gak bermakna, datanya Islam menjadi bermakna. Maka harusnya dipahami bahwa Islam datang ini sesungguhnya mengangkat segala-galanya, baik individu, wilayah, budaya, dan seterusnya. Tinggal kita mengemasnya untuk apa. Maka dalam pemahaman agama gak usah repot-repot. Ada dalam kitab Al-Muwafaqat diterangkan bahwa
ada penjelasan usulul fikhi. Usul itu pokok-pokok, al-fikhi itu agama, pokok-pokok agama. Diterangkan pokok agama itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Dan kita nggak melakukan dasar dalil yang sifatnya dugaan. Apa sumbernya? Banyak. Al-Quran hadis. Contoh, innamal a'malu binniyat. Orang itu tergantung dengan niatnya. Mau pakaiannya kayak gini, niatnya nutupin aurat, ibadah. Ada kebaikan. Makan di pokok-pokok agama cukup dengan menggunakan Al-Quran hadis juga sumbernya sangat banyak sekali. Jadi kita nggak usah mempersempit harus seperti itu, aduh repot sekali. Ayo kita tata seperti ini. Kalau mau mengikuti sunnah Nabi, dalam Riyadhus Shalihin terangkan seperti ini. Nabi itu punya kebiasaan, manakala mau makan pasti memanggil ashabus sufah. Ashabus sufah itu orang-orang yang mengikuti kajiannya Nabi. Ashabus sufah sini, pada makan semua makan. Setelah makan kemudian habis semua, setelah selesai makan, sisaan makannya baru dimakan oleh Nabi. Menurut sunnah, Nabi punya kehidupan, rumahnya gelap, mendahulukan orang lain, kehidupannya hanya untuk hari ini, besoknya belum tentu mau gimana makan seterusnya. Jadi kita nggak usah mau ambil sunnah, tapi yang menurut selera. Sunnahnya yang sebenarnya itulah pakai ini aja lah. Yang ini nggak selera saya, bukan hobi saya, nggak bisa. Kalau mau itu sunnah terusnya ya harus utuh. Jadi kita nggak mungkin ikutin sunnah kemudian menyatakan paling sunnah, nggak bisa. Berarti kalau paling sunnah sama dengan martabatnya seorang nabi, kita kan jauh sekali gitu kan. Ini beberapa ciri-ciri orang yang terpapar radikal. Kemudian berikutnya, pola terus saat ini muncul fenomena baru dan seterusnya. Itu saja mungkin karena sudah jam 12, saya mungkin lebih nyaman manakala ada sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan penanggulangan radikalisme. Yang jelas penanggulangan ini adalah sifatnya untuk mencegah doktrin pemahaman agama harus sifatnya dari akarnya sampai kemudian buahnya. Kalau nggak bisa dari akar sampai buahnya, kita menggunakan pemahaman agama secara umum saja. Yang terpenting ma'indan nasi hasan fa wa indallah hasan. Apa yang menurut akal kita baik, bagus, berarti menurut Allah juga bagus. Ma'indan nasi sayyi fa wa indallah sayyi. Apa yang akal kita ini jelek, berarti ya Allah juga jelek. Ini namanya pengetahuan umum. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada saya tanya jawab, itu yang saya harapkan supaya lebih hidup lagi lah itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak Moderator, izin menyebutkan rekan-rekan, setelah lagi kita melaksanakan ibadah dikasih waktu break satu rekan-rekan diharapkan bisa masuk kembali untuk melanjutkan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Subhan Baihaqi tentang strategi dakwah di era milenial. Untuk yang besok, rekan-rekan mohon izin waktunya dipadatkan dari jam 8 sampai jam 12. 4 materi yang disampaikan. Oleh karena itu sudah on time, sudah nanti di sesi kedua supaya begitu lapar tidak kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Barang ada keganjalan atau masih ada yang belum jelas, dipersilakan untuk ditanyakan, dipersilakan. Satu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik dari izin bertanya berkaitan dengan terorisme. Memang beberapa tahun lalu, beberapa waktu lalu cukup meresahkan dalam hal ini. Nah, OEPD pemerintah juga sudah cukup gencar, baik oleh kepolisian maupun oleh terutama oleh Densus. Nah, untuk yang saya tanyakan, untuk kita sebagai umat Islam, terutama untuk kalangan ulama, upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk pencegahan mengurangi terorisme? Terima kasih. Langsung saja maka yang lebih untuk upaya-upaya apa yang dilakukan oleh seorang ulama atau pendaki untuk penanggulangan masalah terorisme dan radikalisme. Kepada beliau kami persilakan untuk memberikan penjelasan. Ya, terima kasih. Al-ulama yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar dengan keilmuannya pasti melihat orang lain, umat itu di atas secara keseluruhan itu bi'ainir rahmah, dengan penglihatan kasih sayang, dengan penglihatan belas kasihan yang cukup tinggi sekali. Maka biasanya kalau ulama itu harusnya kalau berdoa itu jangan menggunakan kepentingan sendiri, tapi menggunakan kami bahasanya. Kalau dalam bahasa Arab ada dhamir mutakallimah al-ghaib. Kalau seumpama doa kunut jangan menggunakan hanya sendiri saja, meskipun sendiri. Allahumma zawwijni umpama atau Allahumma hdini fi man hadait, sendiri pun menggunakan Allahumma hdina. Makanya kalau seumpama kita umpama dapat jodoh atau mungkin yang lain, umpama dari suatu kali berdoa Allahumma zawwijna, ya Allah nikahkan kami. Ternyata benar dikabulkan doanya, nikah, tapi bukan kita yang nikah, tapi orang lain. Maka dari ini, kadang-kadang kita itu kadang mendapatkan keberkahan dari orang lain, bukan dari kita sendiri. Maka dalam istilah ketenaran orang itu ada dua, ada orang yang masyhur, ada orang yang masyhur. Nah, dari kriteria ulama melihat orang lain dengan kondisi rahmah, belas kasih dan seterusnya, maka segala waktu, amalia, pikirannya tercurahkan untuk kepentingan masyarakat orang banyak. Sehingga kita juga harus mengklasifikasikan, menggolongkan ulama itu harus ada kriterianya. Harus melalui tahapan dia orang pesantren beberapa tahun, harus dan seterusnya, supaya nanti ada tergugah dalam dirinya untuk melihat orang lain dengan bi'ainir rahmah. Sehingga dalam kegiatan apapun pasti pengorbanannya adalah untuk kepentingan umat. Seperti halnya dulu waktu Mbah Bainun masih muda, masyarakat Sarang itu masih awam sekali. Jadi masyarakat Sarang itu masyarakat yang unik karena ada budaya Jawa tercampur dengan budaya Madura. Sarang, masyarakat pesisir kerasnya minta ampun. Saya di sana itu kalau puasa Ramadan pasti tawuran, pasti. Dan tawurannya di pinggir rumahnya Mbah Maimun. Itu dulu Mbah Maimun itu luar biasa. Pendekatan dengan masyarakatnya itu luar biasa. Luar biasa. Sehingga dituntut seorang kiai itu harus bisa menjadi pribadi yang welcome dengan berbagai kelompok, supaya bisa menampung dari berbagai komponen masyarakat. Nah, inilah yang harusnya dimiliki oleh seorang ulama itu, wasi as-sodri, orang yang dadanya lapang menjadi aduannya orang lain gitu kan. Kemudian memiliki pikiran yang maju dan seterusnya, sehingga dengan kepribadian seperti itu ada dalam kitab Ahwalus Syakhsiyah. Mohon maaf lebih lebar lagi. Ada kitab Ahwalus Syakhsiyah. Ahwalus Syakhsiyah ini membentukkan seorang kepribadian yang luwes. Ini harus dimiliki. Jangan sampai orang itu punya pribadi yang kurang luwes. Ini mungkin juga bukan orang umum saja, tapi semua orang harusnya memiliki pribadi yang luwes. Tetapi keluasan ini harus ditopang dengan keilmuannya, sehingga mampu memposisikan orang itu di setiap tempat dan di setiap posisinya. Maka ulama itu pasti kalau ngomong berbicara dengan kelompok preman yang seperti ini.
Berbicara dengan kelompok dunia hitam ya seperti ini. Dengan orang lain beda-beda, pasti bisa menempatkan. Itu dalam rangka untuk penempatan dan jiwa seorang ulama luar biasa. Jadi yang penting dasarnya adalah ulama itu yang dulu ilal ummah bi'ainir rahmah, waktunya, tenaganya dicurahkan kepentingannya untuk masyarakat. Itu saja mungkin. Berkaitan dengan hal tersebut ada tambahan. Ini kan banyak juga yang mengaku ulama. Bahkan ulama tersebut ya saya nilai radikal gitu. Ya, memang radikal. Kita saksikan mereka itu kan namanya mereka yang punya ulama. Gitu. Nah, ulama seperti ini kita kan punya MUI, punya wadah untuk umat Islam yang itu kita kan yang untuk menambah kelompok radikal yang mengaku ulama. Ya. Kalau berbicara sekarang ulama yang mendadak muncul banyak, dulu juga ada ya. Ada orang yang mengaku nabi lah gitu. Kalau dulu istilah saya tuh ada kiai, ada mutakayi. Kiai itu yang asli kapasitasnya seorang kiai, ada mutakayi orang yang mengaku ya. Ya, mohon izin. Dulu dengan kelompok lain atau bagaimana? Kata saya menjawab, seorang nahdien itu harus bisa menyesuaikan dengan berbagai kelompok. Kenapa? Karena nahdien itu antara ilmu dengan amaliyahnya sudah menjadi bagian kesatuan. Maka harusnya seorang ulama itu ya dengan keilmuannya yang sudah dimiliki diamalkan dalam kesehariannya. Maka harus ada sinkronasi, harusnya seperti itu. Pokoknya berangkatnya tuh orang harus itu ya, harus ilmu dulu lah gitu kan. Apalagi kemarin di ya ini mencari ya, solusi lah. Dan insya Allah mungkin redam dengan sendirinya, insya Allah. Jadi ada bahasa orang itu adanya huruf bukan membodohkan, tapi sungguhnya nanti memintakan orang. Dengan adanya huruf akhirnya orang tahu oh ini berita bohong, oh ini berarti berita benar. Jadi adanya huruf justru malah mencerdaskan masyarakat. Insya Allah dengan berjalannya waktu juga nanti masyarakat akan pintar lah. Bisa saja mungkin. Ya, sampai saat ini kan dari pihak MUI sendiri saya coba tahu yang masih aktif Polri lah kan. Nah, untuk kelompok agama yang seperti itu atau upaya-upaya sebenarnya mungkin sama-sama bisa untuk yang masuk ke penetrasi ke dalam seperti ya mungkin dari yang bisa masuk ke ya aktivitas beberapa juga ya bisa lah tidak harus dengan syarat. Dan itu berkaitan dengan Habib itu ya. Dulu waktu saya di Sarang itu Mbak Maimun menyatakan Habib ada dua, ada Habib Itroh, ada Ghairul Itroh. Itroh itu dia habaib dan itu juga alim, pinter. Maka yang seperti ini harus diberikan rujukan. Kayak Habib Jinda itu kan sejuk sekali. Habib Jinda, kemudian Habib yang hukum tohar, itu kan ceramahnya Ghairul Itroh, dia habaib. Kalau rujukan yang jadi adalah Habib yang pintar. Pengikutnya banyak. Iya. Biar nanti apa? Ini mohon izin terakhir, sahabat semua, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mengikuti baiat seperti dulu yang telah saya terima baiatnya oleh Mbak Yemin Zubair. Hadis surah itu hadis yang menjelaskan tentang kasih sayang, dan ketika kita sudah dibaiat berarti kita siap untuk menjadi pioner menebarkan rahmat, menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira apakah sahabat siap semua? Siap? Maka kalau nanti saya mengatakan bayatum, sahabat itu menjawab bayakna. Bayakna itu bahasanya kami berbaiat, kami bahasa semuanya. Kami berbaiat untuk menjadi
penggerak pioner menebarkan rahmat di tengah-tengah masyarakat. Kalau menyalahi dari sumpah ini, ya nanti ada resikonya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina. Wa Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Bay'atukum kama bay'ani syaikhi wa murabbi ruhi fi Haji Maimul Zubair bi haditsir rahmah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bay'atum. Bay'atum. Alhamdulillah, berarti sahabat sudah berbaiat untuk menjadi pioner, menebarkan rahmat. Kalau menebarkan rahmat di tengah-tengah masyarakat, maka insya Allah langit juga akan menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Itu saja. Ya, demikian tadi materi kedua yang telah disampaikan oleh Kiai Ahmad Nabil. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah untuk kita semua, dan kita akan menjadi orang-orang yang menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dirahmati oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, yaitu para malaikat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari kami awal sampai akhir, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diinformasikan untuk para peserta jam 1